aku nggak bisa bilang 100% hilang masa mudanya karena aku ada hal-hal yang aku enjoy banget gitu. Kayak aku seneng banget melakukan hal-hal yang sifatnya politik, itu seru banget. Tetapi ada hal-hal yang hilang sebenarnya dari masa muda itu. Yang hilang adalah kebebasan kita untuk menjadi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gue Husein Ja'far Al-Haddar. Dan kali ini tamunya spesial, kita impor langsung dari New York. Seorang, gak tahu ya, gue masih boleh menyebut dia sebagai politisi muda apa enggak, ntar kita tanya. Yang keren banget, dan salah satu yang paling keren dari dia adalah soliditas. Kalau bicara tuh di TV tuh, kalau bicara berargumen tuh solid. Samara Amani Alatas. Assalamualaikum, Bu Husein. Gitu. Kita di sini harus penuh ketenangan, Iya. damai, tentram, Iya. ya kan. Saya insya Allah tidak akan mendebat-debat di Iya, sini. enggak. Kayak Di sini TV tempatnya para untuk politisi. mencari ketentraman dengan Habib gitu. Masih mau disebut politisi nggak, Sam? Mau aja, bebas, mau disebut politisi boleh, mau disebut anak jaksel juga oke. Masih layak disebut politisi nggak? Artinya sekarang masih melakukan kerja-kerja politik nggak sih? Masih Ya? Tergantung sebenarnya definisi politisi itu apa. Kalau definisi politisi itu berpartai, mungkin nggak bisa disebut politisi lagi. Tapi kalau definisinya masih melakukan kerja-kerja politik, mungkin masih bisa. Nah, Sam, tapi justru di sana pertanyaannya. Anak dari seorang ibu rumah tangga. Ayah seorang keturunan Nabi Muhammad. Sayyid. Berat nih langsung. Alatas Saya merasa loh. berat nih label Iya. yang diberikan. Okay. Alatas loh, itu alatas loh. Saya itu cuma Al-Haddar, gak sampai atas loh. Ini alatas. emang ada itunya. Alatas emang di atas. Enggak. Tolong nih. Itu jokes Habib lah. Oh, jokes Habib. Oke. Nah, jadi dari lingkungan yang seperti itu, dengan kemudian beban-beban bahwa seharusnya begini dan begitulah. Jangankan cewek keturunan Arab ya. Cowok keturunan Arab aja itu punya beban-beban. Misalnya, kok kelakuannya begitu? Iya. Kok gak berdakwah? Betul. Kok gak bisa bahasa Arab? Yang paling dasar tuh, kok gak bisa bahasa Arab memang parah ya. Saya hampir nol pengetahuannya. Nah itu, Sam. Gimana mengatasi itu, baik ke dalam diri ataupun keluar diri? Mungkin kalau misalnya secara keluarga itu justru sebenarnya keluarga aku tuh, terutama orang tua, ekspektasinya nggak macam-macam. Dan mungkin ekspektasi nggak macam-macam tuh lebih kepada mereka, terutama mamaku tuh melihat aku, yang paling penting dari aku tuh adalah untuk nggak neko-neko di masa depan gitu lebih. Jadi dulu aku inget banget ketika aku sekolah, mamaku tuh pesannya bukan kamu harus nanti sekolah setinggi mungkin gitu. Kamu harus nanti nilainya nomor 1 di kelas. Jadi ekspektasi akademik yang diberikan sama mama tuh ya, utamanya mama, itu tuh nggak terlalu besar sebenarnya. Mama akan bangga banget kalau aku dapat nilai bagus di kelas gitu kan, layaknya semua orang tua gitu. Tetapi yang paling penting buat dia, ekspektasi terbesar yang dia berikan kepada aku adalah jangan neko-neko. Jangan neko-neko tuh artinya jangan terlibat dalam pergaulan-pergaulan yang nggak baik gitu. Misalnya mungkin narkoba, terus kemudian pergaulan-pergaulan yang seks bebas dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sangat diwanti-wanti sekali dengan orang tuaku, dengan mamaku. Dia sangat menaruh ekspektasi yang besar gitu. Jadi pada akhirnya aku ngelihat mamaku tuh memberikan banyak sekali kebebasan ketika aku itu tumbuh besar gitu. Dan kalau misalnya ekspektasi di luar itu apa ya, Beb ya, kalau misalnya dari keturunan Arab, kayaknya yang paling sering dilakukan itu, yang paling sering diberikan itu tuh adalah ada semacam ini loh, Beb, ilusi-ilusi soal perempuan Arab tuh kan juga sangat domestik ya kalau kita di komunitas kita gitu kan. Seringkali misalnya menikah muda, terus habis itu punya anak, fokus domestik gitu. Dan kalau menurut aku sih nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya kalau pilihannya seperti itu nggak apa-apa juga. Tetapi aku dari dulu selalu merasa kesempatan tuh penting, dan diharapkan ya mudah-mudahan sih nggak ada tekanan dari keluarga-keluarga keturunan Arab terhadap perempuan keturunan Arab yang ingin berkarir. Dan aku ngerasa kayak sekarang nih ketika aku menikah gitu kan, terus habis gitu suamiku nih, Aji, kan orangnya sangat egaliter ya. Orangnya egaliter banget. Maksudnya tuh orang tuh kalau ngelihat kita gitu ngobrol gitu lebih dalam gitu tuh kayaknya
ini suami istri kok kayaknya setara Enggak, banget. saya Iya, setara kayak banget. suami istri lah. Iya, kayak temenan tapi kayak ya kayak partneran gitu Iya. kan. Itu tuh banyak yang ngelihat kayak wah ini kok aneh gitu. Kok ini kok Iya, nggak kayak apalagi kalau orang Arab ngelihatnya kan. iya gitu aneh gitu loh. Kok nggak kayak maksudnya relasinya kan biasanya kan yang kayak imam banget gitu kan. Terus habis itu kita sebagai pengikutnya gitu. Nah, yang kelihatan beda banget pasangan Samara Aji dengan pasangan lain di keluarganya itu apa, Sam? Contoh satu aja yang kelihatan Apa ya? ini emang pasangan Amerika ini memang. Oh, pasangan Amerika. Pasangan apa ya? Yang kayaknya sih yang paling gampang sih sebenarnya kalau Aji itu kayak memberikan kebebasan yang secara total gitu loh. Misalnya nih sekarang aku lagi main ke Jakarta gitu kan. Aji tuh yang kayak udah santai aja, nggak usah pusing ngurusin masakan di rumah, nggak usah pusing ngurusin aku di rumah gitu. Aku bisa take care diri aku sendiri. Kamu ya ada banyak kerjaan yang diurus, kerjain aja semuanya itu. Aku bisa pesan makanan sendiri. Kalau aku butuh rumah dibersihin, aku bisa telepon cleaner sendiri. Dia bisa ngurus diri sendiri. Iya, Gitu. Aku bahkan tuh kadang-kadang kayak ini apalagi yang mau diurus dari Aji gitu kan. Jadi sebenarnya aku sama Aji tuh paling kayaknya Aji yang lebih banyak ngurus aku dibanding aku ngurus dia kalau aku mau jujur loh. Oke. Benar karena Aji tuh biasa tinggal di luar negeri dari kecil. Jadi dia bisa banget ngurus diri dia Iya. sendiri. Aku tuh bahkan nggak harus ngurus dia sama sekali gitu. Relasi kita tuh bener-bener relasi saling sayang aja, bukan relasi yang kayak sebagai istri dia butuh diurus, sebagai suami tuh sama sekali enggak. Ini beda banget loh sama relasi mama papaku. Relasi mama papaku aja tuh mamaku tuh sangat mengurus papaku karena papaku tuh sangat dependen dengan kasih sayang mamaku, diurusin dan itu normal dalam keluarga keturunan Arab kan. Ya itu mah gak perlu jauh-jauh ke mama dan papanya Samara, ke saya aja. Nah, ya kan? Gini aja, Samara nyebut suaminya dengan namanya aja itu ke aku, "Wah, emang gitu ya?" Kan gitu kan. Iya. Ini salah satu perbedaan dasar aja lah. Atau aku tuh kalau istriku pagi-pagi gak ada, misalnya harus ke acara pernikahan, itu pasti ada fase beberapa menit. Aku bingung, Sam. Ngapain nih? Karena yang nyiapin pakaian itu habis mandi Oh, ini istri. papaku banget nih. Iya. Jadi Persis. iya. Iya. Jadi bingung. Ngerti sih. Nanti tempat celana ini di mana ya? Iya, iya. Dan pasti akhirnya nelpon ujung-ujungnya. Nah, Sayang, ini di mana ya? Itu di mana ya? Nah, itu yang bikin kemudian ketika kita ada masalah, kita itu akhirnya berdamai. Saya berpikir kebutuhan ternyata parah. Nah, Sam, kemudian yang ini juga tadi tuh yang menarik. Masa muda ya, dirimu kan seharusnya lebih bahagia dari sekarang. Bukan sekarang, saat menjadi politisi di awal. Karena aku ngikutin Samara dari awal-awal inilah. Dia jadi politisi, kita temenan dari saat itu. Dan saat itu ketika aku masih belum berdakwah di YouTube, itu melihat Samara orang yang ini orang kok kayak ngapain sih beginian gitu. Menghilangkan masa mudanya untuk hal-hal yang menurut aku sebagai orang yang memang jauh dari politik nggak penting gitu. Karena kan Samara tuh waktu itu udah kayak kehilangan masa mudanya, nggak bisa nongkrong, kemudian dicecar, bahkan dalam beberapa hal dibenci oleh beberapa orang karena masuk ke isu yang sangat sensitif. Otomatis kan itu kehilangan masa muda. Gimana berdamai dengan itu? Atau menurut dirimu ya enggak, itu menurut aku enjoy kok, enggak, atau gimana? Dulu kalau misalnya Bib Husen tanya ini ke aku 3 tahun lalu, aku bilang apa masalahnya? Enjoy kan masa muda. Tetapi sebenarnya ya Bib ya, dalam sisi refleksi, aku nggak bisa bilang 100% hilang masa mudanya karena aku ada hal-hal yang aku enjoy banget gitu. Kayak aku seneng banget melakukan hal-hal yang sifatnya politik, itu seru banget. Tetapi ada hal-hal yang hilang sebenarnya dari masa muda itu. Yang hilang adalah kebebasan kita untuk menjadi diri kita. Itu hilang. Karena ketika kita usia-usia 21 tahun, terus habis itu waktu itu dari 20 tahun ya, 20, 21, 22, itu kan usia-usia baru besar dan usia tumbuh kan, itu usia baru jadi dewasa, usia waktunya kita buat kesalahan. Tapi di saat itu aku nggak boleh buat salah. Iya, harus perfect kan? Gak bisa. Kalau sampai aku buat salah, yang ngebully aku satu Indonesia gitu. Nah itu aku jadi sadar bahwa wah, dulu sih aku nganggep ya udah nggak apa-apa, ini emang tugas, ini kayak tugas pengabdian saya untuk negeri ini gitu. Kayak berat banget waktu itu kan. Tetapi semakin kesini aku sadar bahwa wow, gila juga ya, gue harus selalu menjaga diri gue untuk kelihatan sempurna supaya
nggak dicaci netizen, gue harus menjaga diri gue untuk sempurna. Apalagi ketika itu kan nyalek ya Beb ya. Nyalek itu kan mendapatkan bukan hanya kesukaan orang, bukan hanya orang follow kita, tapi kepercayaan orang secara utuh sampai orang itu mau pergi ke TPS dan nyoblos kita kan. Iya, iya. Aku sama Samara ini bisa dibilang bertolak belakang. Aku orang yang sangat jauh dari politik. Apalagi Bayangkan. udah takut 2024 itu udah ketakutan. Iya, udah takut, apaan sih orang nih berisi gak jelas gitu menurut aku kan politik tuh. Aku itu nggak anti politik tapi menjaga jarak jauh sama politik gitu. Dan Samara adalah orang yang sebaliknya. Mendekat terus bahkan ada di striker. Di striker dulu tuh sebagai salah satu politisi. Nah, itu jalan hidup itu akhirnya ditemukan gimana sih Sam? Karena kan keturunan Arab dengan politik itu relatif berjarak ya. Yeah. Biasanya orang Arab tuh gak mau ribet sama politik, setahu aku. Karena gini deh, aku itu suruh ngurus perpanjangan SIM aja malas. Capek. Berurusan sama birokrasi itu aku, bukan cuman aku, rata-rata teman-teman aku yang Arab itu malas berurusan sama birokrasi gitu. Ini masuk ke pusaran politik. Yeah. Itu apa dari mana tuh kok bisa jadi begitu akhirnya Sam? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.